Sabar bukan berarti diam tanpa tindakan, tapi kemampuan menahan diri di tengah badai kehidupan. Sabar adalah kekuatan yang tak terlihat, yang menuntun langkah kita saat harapan terasa jauh. Ia bukan tanda kelemahan, tapi cerminan jiwa yang kuat menahan amarah, menunda keluh, dan memilih percaya. Karena yang sabar bukan tak bisa melawan, hanya tahu setiap hal indah butuh waktu untuk tumbuh. Bekerja keras itu penting, tapi jangan lupa tubuh juga butuh jeda. Kita bukan mesin, kita butuh istirahat. Bukan karena lemah, tapi karena ingin bertahan lebih lama. Kadang, produktivitas justru lahir dari diam, dari secangkir teh hangat, dari langit senja, atau dari napas yang kita biarkan kembali tenang. Rendah hati bukan berarti merendahkan diri, tapi memilih untuk tetap tenang meski tahu kita bisa lebih tinggi. Orang bijak tak sibuk menunjuk kehebatan, karena ia tahu cahaya tak butuh teriak untuk bisa terlihat. Dalam dunia yang gemar pamer, menjadi rendah hati adalah bentuk kekuatan yang paling tulus dan paling langka. Kadang, kita terlalu keras pada diri sendiri, terus berjalan. Meski hati retak, terus tersenyum. Meski jiwa berteriak, kita bilang, "Nggak apa-apa." Padahal sebenarnya, lelah, tak semua lelah harus dijawab dengan ambisi. Kadang, cukup dengan hening, duduk sejenak, tarik napas dalam, dan izinkan diri sendiri untuk merasa manusia. Ingat, tidak semua hal harus selesai hari ini. Kamu sudah cukup. Kamu sudah berusaha. Dan itu layak untuk dihargai. Mimpi bukan sekadar bunga, tidur ria adalah bisikan jiwa tentang masa depan. Kadang terlihat jauh, bahkan mustahil. Tapi setiap langkah kecil yang kamu ambil hari ini mendekatkanmu ke sana. Jangan takut gagal. Takutlah jika kamu berhenti mencoba. Karena mimpi yang tak diperjuangkan akan jadi penyesalan yang abadi. Jaga mimpimu. Rawat semangatmu. Dunia ini milik mereka yang berani bermimpi. Setiap hidangan yang tersaji adalah hasil jerih payah dari banyak tangan yang tak terlihat. Maka jangan pernah anggap remeh makanan, sekecil apapun porsinya. Karena di luar sana, ada yang menahan lapar dalam diam. Ada yang bermimpi tentang apa yang kita buang tanpa pikir panjang. Menghargai makanan adalah menghargai kehidupan. Bukan hanya soal kenyang, tapi tentang syukur, kesadaran, dan cinta terhadap sesama. Makanlah dengan hati, bukan hanya dengan mulut. Karena di balik satu suapan, tersimpan berkah yang tak ternilai. Dalam hidup, kita sering terpaku pada apa yang belum kita miliki, hingga lupa mensyukuri apa yang sudah ada dalam genggaman. Padahal, kebahagiaan sejati bukan berasal dari kepemilikan yang melimpah, tapi dari hati yang mampu melihat berkah dalam hal-hal sederhana. Nafas yang masih berhembus, keluarga yang masih bersama, makanan di meja, tawa kecil di sela lelah, semua itu adalah anugerah. Saat kita belajar bersyukur, dunia tak lagi terasa kekurangan, tapi penuh kelimpahan. Sore hari mengajarkan kita bahwa setiap yang dimulai pasti akan berakhir. Mentari tak pernah terburu-buru tenggelam. Ia pulang dengan anggun, memberi waktu untuk kita merenung. Di balik langit jingga, ada harapan baru yang menanti esok pagi. Maka, tenanglah. Tak apa jika hari ini tak sempurna,
selama kita masih mau belajar dan berproses. Hari Senin bukan beban, tapi awal dari peluang. Bangkitlah dengan niat, langkahkan kaki dengan semangat. Ingat, setiap keberhasilan dimulai dari langkah kecil yang konsisten. Selamat menjemput mimpi di minggu yang baru. Sendirian bukan berarti lemah, tapi momen untuk mengenal diri lebih dalam, lebih jujur. Di dalam sepi, kadang kita justru menemukan arah. Kadang dunia terasa terlalu ramai, tapi hati justru kosong. Di saat sendirian, kita belajar bahwa bahagia tak selalu datang dari keramaian, tapi dari damainya jiwa yang tak lagi menggantungkan diri pada siapapun. Dalam hiruk-pikuk kehidupan, kita sering lupa bahwa tubuh dan jiwa juga butuh jeda. Istirahat bukan tanda kelemahan, melainkan bentuk penghargaan pada diri sendiri. Layaknya malam yang memberi tenang setelah siang yang sibuk, istirahat adalah ruang bagi jiwa untuk pulih, bagi pikiran untuk jernih, dan bagi tubuh untuk kembali kuat. Ambillah waktu sejenak bukan untuk berhenti, tapi untuk mengisi ulang. Karena langkah yang bijak bukan hanya tentang terus maju, tapi juga tahu kapan harus berhenti sejenak untuk kembali melangkah dengan lebih mantap. Jangan biarkan lelah menghentikan langkahmu. Biarlah itu menjadi bukti bahwa kamu sedang berjuang, bukan menyerah. Setiap tetes keringatmu hari ini adalah harga dari mimpi yang ingin kamu capai besok. Semangat terus, karena yang besar tak datang dari yang mudah. Hari Jumat adalah hari penuh keberkahan, saat terbaik untuk memperbanyak doa, berbagi kebaikan, dan memperbaiki diri. Jangan lewatkan kesempatan untuk bersedekah, memaafkan, dan mempererat silaturahmi. Semoga setiap langkah kita hari ini diberkahi dan hati kita selalu dipenuhi ketenangan. Selamat menjalani Jumat penuh rahmat, Jumat berkah untuk kita semua. Ketika malam tiba, dunia perlahan terdiam. Langit gelap membentang luas, seakan mengajak kita untuk merenung bukan tentang apa yang hilang, tapi tentang apa yang masih kita miliki. Malam adalah waktu yang bijak, karena ia tidak pernah memaksa terang, melainkan mengajarkan kita untuk tenang dalam gelap. Di keheningan malam, hati yang lelah bisa kembali berdamai. Pikiran yang riuh bisa beristirahat. Jangan sesali hari yang telah berlalu. Setiap kesalahan adalah pelajaran, dan setiap luka adalah bagian dari proses menjadi lebih kuat. Dunia ini bukan tempat untuk memiliki segalanya, tapi untuk belajar melepaskan. Bukan tempat untuk mencari kesempurnaan, tapi memahami kekurangan. Maka selama masih diberi waktu, bersyukurlah. Kita datang tanpa apa-apa dan kelak kembali tanpa membawa apapun, karena dunia hanyalah persinggahan, bukan tujuan akhir. Dalam hidup ini, tak semua yang kita harapkan akan berjalan seperti rencana. Ada luka yang tak terlihat, ada air mata yang jatuh diam-diam. Tapi dari setiap kesedihan, kita belajar arti ketegaran, bahwa kadang yang tersisa hanya diri sendiri dan doa yang tak henti dipanjatkan di malam sunyi. Pertengkaran bukan soal siapa yang paling benar, tapi tentang dua hati yang terluka dan saling ingin dimengerti.
Kadang, diam lebih bijak daripada membalas. Kadang, memaafkan jauh lebih kuat daripada menang. Karena pada akhirnya, bukan ego yang kita rawat, tapi hubungan yang kita jaga. Sukses sejati bukan hanya tentang kemewahan dunia, tetapi bagaimana setiap langkah kita mendekatkan diri kepadanya. Dalam setiap lelah, ada pahala. Dalam setiap sabar, ada jawaban. Allah melihat setiap usaha. Meski tersembunyi dari mata manusia, jangan pernah ragu untuk bermimpi besar. Selama niatnya lurus karenanya, tetaplah ikhtiar, iringi dengan doa, dan serahkan hasilnya pada Allah yang Maha mengetahui apa yang terbaik untuk hambanya. Sebab sungguh tak ada kerja keras yang sia-sia bila diniatkan ibadah. Sukses bukanlah hadiah yang datang tiba-tiba, melainkan buah manis dari kerja keras yang terkadang pahit. Di balik senyum orang-orang hebat, tersembunyi tangis, letih, dan jatuh bangun yang tak terhitung. Namun mereka memilih untuk tetap melangkah, meski tertatih, meski sering diragukan. Karena mereka tahu, jalan menuju mimpi memang penuh duri, tetapi tekad yang tulus akan selalu menemukan jalannya. Jadi, teruslah berjuang. Biarkan waktu yang menjawab bahwa usaha tak pernah mengkhianati hasil. Allah tidak melihat rupa dan harta kita, tapi Dia melihat hati dan amal kita. Maka, untuk apa sombong jika semua hanyalah titipan? Bersikaplah rendah hati, karena orang yang tawadu akan diangkat derajatnya oleh Allah. Sementara yang meninggikan diri justru akan direndahkan di hadapannya. Di tengah kesibukan dan rutinitas yang padat, liburan adalah jeda yang penuh makna, bukan untuk melarikan diri, tapi untuk menyegarkan jiwa agar bisa kembali melangkah dengan lebih tenang dan bijak. Liburan bukan sekadar waktu senggang, ia adalah ruang untuk menyembuhkan lelah, mengumpulkan tawa, dan merangkai kembali semangat yang sempat rapuh. Hidup bukan tentang seberapa cepat kita sampai, tapi seberapa dalam kita menikmati setiap langkah. Dalam diam, semesta berbicara lewat angin, hujan, dan sinar mentari. Belajarlah dari pohon, ia tak pernah tergesa, tapi tetap tumbuh kokoh, tenang, dan penuh makna. Karena dalam kesabaran, ada keindahan yang tak bisa diburu, hanya bisa dirasakan. Adalah waktu terbaik untuk merenung dan bersyukur. Saat dunia mulai hening, hati kita punya ruang untuk berdialog dengan diri sendiri. Apapun yang terjadi hari ini, biarlah menjadi pelajaran, bukan penyesalan. Istirahatlah dengan tenang, karena esok membawa harapan baru yang menanti dijemput. Sarapan bukan sekadar rutinitas pagi, tapi kunci awal untuk hari yang penuh semangat. Banyak orang melewatkan sarapan karena terburu-buru, padahal tubuh kita telah berpuasa semalaman. Seperti mesin yang butuh bahan bakar, tubuh dan otak kita juga butuh energi untuk bekerja optimal. Sarapan yang sehat membantu menjaga konsentrasi, memperbaiki suasana hati, dan menghindari rasa lapar berlebihan di siang hari. Jumat berkah, hari yang mulia telah tiba. Rasulullah bersabda, sebaik-baik hari di mana matahari terbit adalah hari Jumat. Ahare Muslim, mari kita perbanyak sholawat, bersihkan hati dengan istighfar, dan dekatkan diri dengan Al-Quran. Jadikan hari ini ladang amal. Taburkan doa untuk diri, orang tua, dan sesama. Semoga Allah limpahkan rahmat, ampunan, dan rezeki yang halal dan berkah. Ya Allah, jadikan Jumat ini penuh keberkahan dan hidup kami dalam ridho-Mu. Amin ya Rabbal Alamin. Dalam setiap gelapnya malam, selalu ada janji pagi yang menanti. Harapan bukan sekadar angan-nia,
adalah nyala kecil yang mampu menuntun kita melewati badai. Meski langkah terasa berat dan dunia seolah membisu, yakinlah sesuatu yang indah sedang dipersiapkan untukmu. Terus berjalan, walau perlahan, karena harapan akan selalu hidup selama kita memilih untuk tidak menyerah. Malam minggu bukan soal ramai atau sepi. Kadang yang paling berarti justru momen tenang untuk merenung dan bersyukur. Bukan siapa yang menemani, tapi bagaimana hati merasa damai. Di balik malam yang sunyi, ada harapan yang tumbuh dalam diam. Nikmati waktumu, karena ketenangan adalah bentuk cinta pada diri sendiri. Nizar Maulana Siddiq adalah seorang visual storyteller modern yang memadukan teknologi dan estetika alam. Dengan cepat sebagai senjatanya, ia menciptakan karya video bertema sinematik yang memukau. Dalam tiap frame ia mengejar keindahan alam dan kehidupan, menyusun narasi sunyi yang berbicara dalam visual. Baginya setiap detik adalah kesempatan untuk menjahit cerita yang mensentuh jiwa. Sore hari mengajarkan kita tentang keindahan yang tenang. Matahari tak marah saat harus tenggelam, karena ia tahu malam pun punya peran. Begitu pula hidup pada waktunya bersinar. Ada saatnya berdiam, merenung, dan bersyukur. Hari boleh lelah, tapi hati tetap bisa damai. Embun adalah pelajaran sunyi tentang ketabahan. Ia hadir tanpa suara, setia menyejukkan pagi, meski akan hilang begitu mentari menyapa. Dari embun, kita belajar bahwa keindahan tak perlu riuh, cukup hadir dengan ketulusan, dan dampaknya akan terasa hingga ke hati.